Dapat uang jual ginjal, dapat 135 juta. Kena scam, kena tipu. Kena tipu 120 juta. 120 juta. Lihat postingan di Facebook, beli ginjal luar negeri. Pada jual beli ginjal di luar negeri. Yang bantu aku kan Hanim viral. Ada satu lagi yang belum ketangkap. Diantar kemana Mas itu? Langsung ke rumah sakit militer. Aku waktu dioperasi koma 2 hari. 20 jahitan luar dalam. Penyiksaan fisik, masuk kerja 7 pagi, pulang jam 2 malam, pumping galon 20-30 kali, pumping kayak galon. Galon angkat galon. Kemarin juga dideketin orang teriak-teriak. Dia mau ngomong tapi nggak jelas ngomong apa gitu loh. Oke, guys, hari ini kita bersama Miss Yuni ya, akan menjemput 4 orang yang pulang dari Kamboja, dipulangkan dari Kamboja. Yang satu sakit keras ya, asal Medan. Yang satu lagi Imron yang kemarin kita angkat kasusnya karena dia menjual ginjalnya di Kamboja, tapi hanya terima 10 juta keluarganya akhirnya. Dan kita pengen dengar klarifikasi seperti apa. Terus juga ada lagi Inel ya, asal Manado, dan juga ada Mas Febrian ya, yang asal Manado juga. Ini Inel. Aku mau klarifikasi boleh? Boleh, klarifikasi apa? Aku donor tahun 2022, bukan di jual company. Bukan jual company, kamu donor. Donor kemana? Ke Kamboja Phnom Penh. Dapat uang nggak? Dapat Dapat uang uang berapa? Ini sini nih ya? 135 juta. Kok bisa dapat uang sebanyak itu? Uangnya kemana aja? Uangnya itu aku balik Indo, cuman dalam waktu seminggu kena scam beli motor ontek. Beli motor online. Jadi dapat uang ginjal di Kamboja, dapat 135 juta. 130 Beli motor di online, kena scam, kena tipu. kena tipu 120 juta. 120 juta, sisa tinggal? Habis kan 10 juta dikasih orang tua waktu itu. 5 juta buat yang bantu donor. Waktu kamu jual ginjal, yang nawarin kamu jual ginjal siapa? Kan aku nggak sengaja lewat lihat postingan di Facebook. Sini. Aku ginjal luar negeri. Oh, postingan di Facebook ada beli ginjal di luar negeri. Yang bantu aku kan tertangkap di Bekasi, Hanim kan sempat masuk TV juga, sempat viral. Siapa namanya? Hanim Yang bantu kamu. yang bantu aku donor di Kamboja. Oke. Ini ada koordinator secara keseluruhan atas nama tersangka Hanim. Ini menghubungkan Indonesia dan Kamboja. Minggu lalu polisi berhasil membongkar sindikat donor ginjal ilegal jaringan internasional. 12 anggota sindikat, 2 diantaranya adalah oknum polisi dan petugas imigrasi ditangkap. Bisa bertugas menjaring calon korban lewat iklan di laman Facebook. Sedangkan oknum petugas imigrasi membantu meloloskan dokumen bepergian ke luar negeri. Dan oknum anggota polisi menjanjikan akan melindungi modus operasi sindikat ini dari penyelidikan pihak berwajib. Dalam bisnis ilegal ini, para pelaku mengambil keuntungan sebesar 65 juta rupiah untuk satu korban. Saya menugaskan teman-teman saya di Indonesia untuk mencari pendonor yang mengatur operasi di sana itu profesor dari negara Cina, itu namanya Pak Chen. Kalau dokter-dokternya itu ada yang dari Vietnam, ada yang dari Kamboja, ada juga dari Cina. Sehari itu 2 orang. Jadi waktu kamu jual ginjal itu, kamu lihat iklannya pas sudah di Kamboja apa masih di Indonesia? Aku waktu itu masih di Indonesia, cuman kan aku kan berbohong di company kan itu disaranin sama teman di sana. Waktu aku datang ke KBRI, kata temen aku, kalau misalnya kamu jujur nanti kamu nggak bisa dipulangin ke Indonesia. Oh, jadi disuruh teman bohong. Bisa nanti yang ada kamu dipersulit, nggak bisa dipulangin gitu ke Indonesia. Jadi kamu bilang pada saat itu dijual sama perusahaan, padahal kamu ginjal sendiri. Iya, Dikenalin nama orang Indonesia dulu. Enggak sengaja Lewat Facebook. Facebook. Terus kamu berhubungannya sama siapa bisa akhirnya? Dari Facebook lewat WA. Lewat WA. WA orang Indonesia tuh. Iya. Namanya siapa masih ingat? Namanya Hanim. Terus abis itu Hanim, kamu berangkat ke Kamboja. Iya, ke Kamboja. Dijemput siapa di situ?
Dijemput Dito, nama aslinya Husni Awali. Nama aslinya Husni Awali, tapi nama samarannya Dito. Dito. Orang mana tuh, ingat ya? Dito orang Bekasi. Ada satu lagi yang belum ketangkap, Siapa? namanya Banyu, tapi dia itu di Bogor. Nama aslinya Banyu apa nama samarannya? Nama samaran Banyu, tapi Nama dia aslinya? di Bogor. Di Bogor. Ada fotonya masih nggak? Nggak ada. Nggak ada di Bogor, Cibinong. Cibinong. Oh, belum ketangkep. Nama aslinya nggak tahu siapa. Nama aslinya belum. Masih ingat mukanya? Masih ingat mukanya? Mukanya masih ingat, nanti kita carikan dulu. Mukanya masih ingat, tapi dia di Bogor. Kalau Dito sama Hanim kan di Bekasi. Ini Udah berat, taruh di ketangkep. bawah dulu. Taruh di bawah dulu. Udah di penjara gitu. Udah di penjara. Oke. Terus waktu kamu sampai Kamboja dijemput sama si Dito itu alias Yang jemput aku Hanim. Hanim. Hanim udah standby di Bandara Phnom Penh. Phnom Penh. Terus kamu diantar kemana abis itu? Langsung ke rumah sakit militer. Rumah sakit militer. Ah. Ada orang Indonesia lagi nggak di situ? Ya dia Hanim itu orang Indonesia. Cuman dia doang orang Indonesianya. Di rumah sakit militer. Rumah sakit militer. Langsung kamu di donor ke operasi itu. Iya. Aku waktu dioperasi koma 2 hari. Koma 2 hari abis dioperasi. Iya, tapi alhamdulillah masih selamat. Masih selamat. Terus dapat dikasih duitnya setelah operasi. Setelah operasi itu sistemnya transfer, Ditransfer. nggak kasih cash. Iya. Iya. Jadi kamu berangkat ke Kamboja tuh awal tuh emang bukan buat kerja. Tahun Buat- tahun 2022 niatnya donor, tahun 2025 sekarang niatnya kerja. Kerja. Kapan kamu berangkat yang tahun 2025 ini? Januari. Januari, siapa yang nawarin kamu kerja di situ? Aku lihat-lihat Facebook lagi. Facebook lagi. Apa tawarannya? Marketing di kantor. Tapi setelah aku sampai Kamboja kan aku kaget. Kok ini scammer, penipuan. Kalau aku lama-lama kerja di sini dosa juga. Gitu. Imran, boleh lihat perutnya enggak? Bener nggak kamu dioperasi? 20 jahitan luar dalam. Luar dalam, 20 jahitan. Sekarang pertanyaannya, kamu kan pertamanya donor ginjal. Ginjal, bukan donor ginjal kan? Ya sama lah. Nah. Tapi dia yang Kan, menjual. kan ya. dia. Ya. Pertanyaan saya, kenapa kamu masih berangkat lagi? Ngapain kamu berangkat? Kamu kan komputer nggak bisa. Ya kalau kerja di Indo kan yang dipertanyakan ijazah. Lah terus, di Kamboja yang ditanyakan apa? Yang penting ada paspor. Oh, kerja di Kamboja yang penting ada paspor. Artinya udah bener-bener nih nggak bener ya? Kalau ijazah di Kamboja Nggak penting. nggak dipertanyakan. Ya karena emang untuk. Oke, Iya. tapi pertanyaannya satu, kan kamu nggak bisa komputer. Di sana kerjamu kan gini, kamu sakit aja gini, saya lihat itu, bener nggak? Ya betul. Kamu sakit kan gini, kamu ngetik aja nggak bisa, bener nggak? Iya itu kesalahan aku juga sih. Oke, saya mau tanya, waktu kamu berangkat ke Kamboja yang buat kerja, itu di sini dianterin sama siapa? Di sini nggak diantar, dijemput sama supir. Jemput sama supir, Ah, dijemput ke rumah tuh. dijemput dari bandara Phnom Penh. Penompen, enggak waktu di sini, di Indonesianya. Oh waktu di Indonesia, aku kan waktu itu ada HP, cuman lewat HP aja diarahin. Diarahin. Ke sini gitu. Diarahin langsung ke bandara. Bandara. Di bandara ketemu siapa? Di bandara nggak ketemu siapa-siapa, cuman diarahin luar. Apa katanya? Diarahin sampai bandara Thailand. Oke, pas di bandara Jakarta, lewat imigrasinya gimana? Ditanya apa? Waktu kerja atau waktu donor? Waktu kerja. Bukan, Wah. bukan. Saat ada di bandara, saat di Jakarta, bandara Jakarta. Jakarta, kamu terbang di mana? Dari mana? Dari bandara Jakarta ke bandara Thailand. Oke, Oke. di Jakartanya itu kamu waktu masuk imigrasi bawa paspor nih. Nyerahin paspor itu ditanyain nggak sama imigrasi? Enggak, pakainya kan yang paspor ditempel. Apa itu? Oh, Autogate. autogate. Oke. Yang pertama kan Yang belum pertama? ada autogate. Yang pertama tahun 2022 emang nggak ada autogate, tapi aku jawabnya holiday. Soalnya diarahin sih Diarahin suruh bilang holiday. holiday. Oke, akhirnya kamu kerja scam, berapa lama sampai kerja scam? 4 bulan cuman nggak pernah digaji karena aku nggak bisa kerja. Oke. Jadi 4 bulan kerja tidak pernah digaji Iya. karena nggak bisa kerja. Akhirnya kamu sakit.
Aku berhasil kabur karena HP-nya disita, bos. HP-nya disita, bos. Di situ kan harus ada kayak semacam foto kaki. Iya. Aku dilarang security, nggak boleh masuk kalau nggak ada foto kaki. Jadi aku kabur ke KBRI. Akhirnya kamu bisa kabur ke KBRI. Bukannya kamu dijemput oleh KBRI yang sekarang ini? Kamu kabur? Bukan, kabur. Kamu kabur sendiri, datang ke KBRI sendiri? Iya. Kok setelah nyampe KBRI 2 hari, kenapa kamu kabur lagi? Aku Ayo. sih. Ngambek sama siapa Soalnya kamu? dibentak Pak Dadan. Oh, dibentak Pak Dadang. Tapi yang jaga kamu kan tetap Pak Dadan kan? Iya. Lah, Kamu iya. bandel kali. Bandel. Inal dijaga kan sama Pak Dadang? Iya. Aku kan takut kaget juga. Heeh. Kaget juga kamu ngambek sama Pak Dadang. Terus kamu kabur. Iya. Pertanyaannya kenapa kembali lagi, Nak? Ya karena aku niatnya pengen pulang ke Indo. Ya udah paling bener kamu ke KBRI ya kan. Oke. Nah, oke sekarang saya mau tanya. Kamu berangkat ke Kamboja itu nggak ditanya bisa apa kemampuan kamu nggak? Yang penting punya paspor. Enggak. Izinnya juga kan harusnya persyaratannya harus kirim video testing. Dia yang penting ada paspor langsung berangkat. Berangkat. Artinya memang ini adalah upaya-upaya para agen-agen ini menjebak para warga negara Indonesia untuk berangkat aja ke sana, Betul. walaupun nggak bisa apa-apa dan sampai sana aku lihat kan nggak digaji, Nggak dapat apa-apa. nggak dapat apa-apa. Untung Terus kamu nggak di pulang ada uang nggak kamu? Dikasih Pak Dadang sih 700.000. Gitu bilangnya Pak Dadang nggak bagus. Ya kan aku ngambek waktu. Loh, iya nggak boleh ngambek dong. Kan Pak Dadang ngeluarin uang sendiri. Ayo. Kan Sini Pak Dadang lagi ngeliat nih, minta maaf sama Pak Dadang. Pak Dadang aku minta maaf. Iya, terus? Terima kasih karena udah Iya. memberi aku tempat tinggal selama Iya. aku di sana. Terima kasih atas kesabarannya. Pinter ngomong ya. Walaupun Iya. aku selalu bikin kesel, bikin emosi, aku minta maaf. Dan buat teman-teman, terima kasih karena sudah membantu aku. Tahu nggak siapa yang beliin tiket? Katanya sih Miss Unique. Ini orangnya. Ini orangnya. Iya. Udah tahu. Makasih ya. Tapi kamu emang nggak bisa kerja di sana kan? Gak bisa. Aku bisa ngetik cuma 2 jari. Nggak Gimana ngetiknya? kayak gini. Terus pertama kali disuruh kerja suruh nipu orang di mana? Pertama di Poipet, cuman di Poipet harus 10 jari. Aku kan sempet diangkat jadi HRD. Oh kamu diangkat jadi HRD, ketika 2 jari. HRD juga aku nggak ngerti apa itu HRD. Tapi aku udah ngundang 2 temen loh dari Indonesia ke Kamboja. Oh, kamu jual orang juga? Kamu jual orang juga? Tapi nggak dikasih komisi. Tapi kamu bawa orang juga? Iya 2. Terus kamu bilang ke teman kamu untuk berangkat ke Kamboja itu apa? 1 orang Medan, 1 orang Manado. Kenal di mana itu? Ayo, bukan dia kan? Ini Bukan, Febian. Laki-laki. Loh, ini laki-laki. Cewek. Laki-laki. Ini Cewek. laki. Nah tunggu, kamu cara jual orangnya gimana? Kan aku kan ngubungi temen aku. Teman kenal. Heeh. Bilangnya apa kerja apa di sana? Kan dia kan aku kan tanya mau kerja nggak, tetapi ada paspor nggak, kalau nggak ada nanti dibuatin sama kantor. Aku ngomongnya kayak gitu. Ya udah dia mau dibuatin sama kantor. Kamu bilang kerja apa sama dia? Aku bilang kerja di kantor, aku nggak bilang penipuan. Kalau Padahal kamu udah tahu itu nipu orang. Ya. kalau aku bilang mana mau, Terus sampai sana dia gimana? Udah ketemu sama orangnya? udah. Terus? Tapi temen aku bisa kerja, Oh temen kamu bisa kerja, digaji. digaji. Tapi gajinya nggak sesuai, perjanjiannya itu $700. Terus dibayar per bulannya cuma 3.000 baht. 3.000 baht tuh berapa ya? 1.500.000-an. Tuh, kalau bisa kerja aja, yang bisa kerja, yang nggak bisa kerja di sana digaji cuma 1,5 juta. Ya mendingan kerja di Indonesia kan? Iya kan, perjanjiannya per bulan itu $700. $700 itu berarti kan 10 juta lebih. 10 juta lebih. Tapi nyatanya cuma 1,5 juta itu yang bisa Iya. kerja. Iya. Yang nggak bisa kerja kayak kamu nggak digaji. Iya, Ya udah sekarang mau balik lagi ya ke mau balik Kamboja? ke rumah, Ke Kamboja mau balik lagi ya saya tanya? nggak mau. Benar. Sini, aku s**in kepala
kalau kamu mau kebalik lagi? Hah? Enggak, Kamu udah 2 kali, yang pertama ginjal kamu hilang. udah kapok loh. Udah kapok benar. Benar. Kamu bisanya kerja apa kalau bisanya? Ngetik 2 jari. Iya. Ya di Kamboja juga aku kan nggak bisa kerja juga sih. Oke, ini Inel sekarang. Inel, sini. Inel, kamu kenapa Nel? Nggak apa-apa, Kamu pernah di nggak Nel? nggak pernah. Kamu pernah masuk ruang gelap nggak Nel? Nggak, Hah? nggak pernah. Terus kenapa kamu jadi kurus gini? Makan nggak? Kalau makan sih karena aku yang mungkin apa ya, kalau makan di sana memang disediakan, cuma aku yang jarang makan gitu. Boleh nggak buka masker? Oh ya, Boleh ya. Ada yang bilang kamu linglung nak. Kamu linglung nggak? enggak. Kamu nggak linglung, Iya. dia nggak linglung. Tapi kenapa waktu teleponan sama papa, mama kamu nggak mau ngomong? Bukannya nggak mau ngomong, cuma gimana ya, keadaannya kurang memungkinkan buat ngobrol biasa. Soalnya kan udah pas di sini di Kamboja jarang gitu buat kabarin. Aku sendiri yang memang gak membatasi buat komunikasi. Oke, kenapa kamu kabur nak? Yang kamu pura-pura ke apotek. Soalnya kalau di situ, keadaan di situ sih aku takut aja. Takut. Ya, Takut kenapa? takut karena kan aku nggak tahu. Itu yang mesenin taksi siapa? Kamu sendiri atau dari bosmu? Mungkin dari ini, soalnya udah ada taksinya. Soalnya di situ aku jadi takut. Kamu dari Manado, siapa yang bawa Nel? Kalau dari Manado sih ada bareng teman-teman tapi nggak kenal yang lain. Yang nggak kenal sama yang lainnya? Iya. Sama Kak Febio tadi kenal nggak? Mana? Sama kakak tahu nggak? Nggak kenal? Iya. Oke. Lewat bandara mana kamu nak? Kalau dari Manado, Iya. dari Bandara Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta, Jakarta. Iya. Katanya kamu ke Amerika. Oh enggak ke Amerika. Ngomong sama mama kemana kamu? Oh, kalau sama keluarga aku nggak kasih tahu sih kalau ke Kamboja, cuma kasih tahunya sama kakak aja ke Taiwan. Ke Taiwan. Iya. Tapi kamu udah kirim uang sekali sama keluargamu, bener nggak? Iya benar. Itu dapat uang gaji atau uang yuri atau uang apa? Enggak, itu dikasih sama perusahaan. Dikasih sama perusahaan, digaji. Jadi kamu sendiri ginjal ada? Ada. Duh, Miss ini nanya ginjal ada nggak? Ada. Kamu tahu itu siapa? Mas Uya. Mas Uya tahu. Terus ini siapa ini? Ini nggak kenal. Tapi tahu namanya sekarang siapa? Lupa. Tapi kamu tahu Ommu itu tahu? Oh iya. Ingat? Karonal. Karonal. Iya. Terus malam ini kamu pulang ke Manado. Kamu mau kemana habis ini? Ya pulang, cuma nggak apa-apa sih, kan baru sampai juga, istirahat sebentar nggak apa-apa. Nanti malam pesawatnya nak. Oh iya nggak apa-apa. Terus berapa lama dia di Kamboja? Sudah Gak usah takut, tangannya kenapa gemeter? Gak usah 7 bulan. gemeter. Hah? Berapa? kira-kira 7 bulan. 7 bulan. Waktu kamu berangkat dari Jakarta, diarahin nggak? Ditanya sama orang imigrasi nggak? Nggak ditanya-tanya sih, nggak ditanya kayak yang ribet-ribet, cuma apa ya, nah, pokoknya lancar aja, kayak udah langsung ini. Yang lewat dicap gitu? Iya. Lewat dicap? Iya, ada dicap. Langsung Tangannya gemeter. langsung ke Kamboja apa lewat Bangkok dulu, Thailand dulu? Oh iya, kayaknya kita lewat ada satu bandara. Ya kayaknya kita ke Thailand dulu. Di briefingnya apa waktu berangkat dari Jakarta? Cuma ikutin arahan aja gitu. Apa arahannya? Kayak kalau nanti di setiap kalau misalnya perjalanan dikasih tahu ini, dikasih tahu itu, ikut aja katanya. Kamu sekarang ada uang nggak nak? Nggak ada. Oh, aku dikasih sama Pak Rofi tapi belum aku beliin. Aku belum beliin berapa? Bilang. Apa dikasih apa? Dikasih uang sama Pak Robi. Iya. Cuman uang itu aja? Enggak, aku dikasih fasilitas tempat tinggal juga sama Pak Rofi. Terus Sebentar, Imran masih mau berangkat ke Kamboja ini kayaknya? Enggak, aku mau pulang ke rumah. Oh, nggak ke Kamboja lagi? Kapok. Kapok. Masih mau ke Kamboja lagi nggak kamu, Nel? Hah? Kenapa kamu takut saat diantarin ke bandara, nak? pas mau dijemput itu. Betul. Ya kan masalahnya di posisi aku nggak tahu soal penjemputan itu, juga nggak tahu maksudnya yang jemput itu siapa. Soalnya kalau dilihat-lihat sih dia penduduk sana.
Oh, karena penduduk sana jadi kamu takut dibuang kemana? Ya itu sih. Kamu Yang takut. Lah kan kamu nggak pernah pegang HP. Kenapa kamu tahu informasi ini? Kenapa kamu takut? Maksudnya lihat dari soalnya. Tampangnya saja takut. Iya, soalnya dia kayak apa ya? Kayak ngelirik gitu. Lihat. Supirnya ngeliatin gini. Iya. Jadi kamu ngeri ya, mau diapain aku ini gitu. Ya, terus aku alasannya aja buat mau beli Obat. Iya, obat. Terus kenapa kamu masuk di rumah penduduk? Karena apa ya? Takut aja ada yang si tadi. Tahu nggak penduduknya takut sama kamu? Dikiranya kamu maling juga. Kalau yang penting udah selamat sampai sini Miss ya. Sudah selamat sampai sini. Tapi nggak akan balik lagi ke sana dong. Yakin? Jaga mama papa di Manado ya. Iya. Hah? Minta maaf sama mama papa, sudah bohong sama mereka. Nggak boleh bohong lagi. Kasihan orang tua kamu. Febio dari mana asalnya Feb? Dari Manado. Manado juga. Lu berangkatnya ke Kamboja kapan? Oh, aku tanggal 12 Februari. 12 Februari. Iya, Tahu berangkat ke tahun- Kamboja tuh siapa yang tahun berapa? Tahun ini. Tahun ini. Iya. Yang nawarin siapa berangkat ke Kamboja? Teman. Teman. Iya. Lewat teman langsung. Iya. Dibilangnya kerja apa? Bilangnya kayak main komputer aja gitu, bikin akun, Tersana ternyata sampai sana kerjanya apa? menipu. Menipu. Iya. Terus gimana kamu pengalaman kerja jadi scammer gitu? Jadi scammer penyiksaan fisik. Kamu diapain? Kamu diapain, Feb? Ini masuk kerja jam 7 pagi, pulang jam 2 malam. Ya. Sebelum pulang pumping galon 20-30 kali, terus dikena denda. Begitu. Dibayar digaji berapa kamu? 450. 450. Oh, masih banyak berarti. Tapi kerjanya dari jam 12 jam ya? Iya. Sampai jam 2 malam. Ah, berapa jam, Feb? Terus sebelum turun dari kantor harus pumping ini selama 20 kali. Pumping galon. Apa tuh pumping galon? Pumping kayak Galon, galon. angkat galon. Oh, dibawa galon kemana, Feb? Di tempat. Suruh olahraga gitu? Dan dia sehari berarti kerja 19 jam. Wah. Jam 7 pagi sampai 2 malam. Berapa lama kamu di sana? Aku baru tanggal 12 Februari. Baru. Apa yang membuat kamu akhirnya? Januari. Yang akhirnya membuat kamu pulang apa, Feb? Ya, sudah dulu. Karena yang nggak ada bakat di pekerjaan itu. Sempat nipu orang berapa paling gede? Belum pernah. Belum pernah nipu orang. Makanya kamu kena itu. Iya. Apa paling yang paling kamu ingat yang paling menyenangkan? Ya itu fisik Diapain? batin itu kayak enggak. Cuma itu yang kayak mau pumping galon itu setiap hari. Angkat galon Setiap hari. Iya. 20 Berapa apa? kali? Sampai 20-30 kali Dari mana ke mana? di tempat. Di tempat. Oh, jenis angkat Skojam. galon. Skojam pakai galon Iya. air mineral gitu. harus Kamu jadi- sakit ya katanya? Iya, sampai sakit. Jadi Febian ini sebenarnya saya nggak kenal kamu ya, Nak ya. Karena apa? Sebenarnya aku minta didampingin untuk dia karena sama-sama ke Manado nantinya. Iya. Jadi nanti aku dan ini Febio titipan juga ini buat kamu dari Miss Yuni. Nah, sini tak cium nih. Ini cowok apa cewek yang cium aku ini, Feb? Cowok dong ya. Yang mana? Ini nih. Ini El, kenapa? Loh, kok ketawa nih? Elah. Tadi nggak bisa ketawa katanya, nggak bisa ngomong nih dari Miss Yuni. Ambil dong. Ambil apa enggak? Kasih. Imran, ginjalmu masih ada satu lagi buat Miss Yuni? Enggak mati. Satu. Mati lah. Enggak. Ini tak kasih uang, cash. Makasih ya. Jangan buat itu beli-beli aneh-aneh lagi. Salim dulu. Salim dulu. Nggak balik lagi, Nak. Enggak, aku takut. Aku sudah bilang sama Bapak itu perwakilan menteri, paspormu di blacklist. Nggak boleh kemana-mana kamu. Iya, aku nggak keluar negeri atau kemanapun aku mau di Indonesia aja. Kerja apa kamu? Ketik 2 jari? Enggak. Di rumah kan ayah jualan isi ulang galon sama gas. Ya bantuin itu aja. Oke, bantuin itu aja ya, Nanya. Ya. Di mana sih rumah kamu? Di Karangampel, Desa Duku Tengah. Mana tuh? Indramayu. Indramayu. Indramayu.
Udah nggak balik lagi ya nak ya? Iya. Apa rasanya sekarang punya ginjal cuma satu tuh gimana sih? Ada. Aku kan pernah pingsan waktu kerja di depan komputer, di depan PC, dirawat di rumah sakit Balvet. Yang jaga siapa tahu nggak? Lisa. Ingat? Lisa yang orang Kalimantan kan? Iya betul. Iya, tapi udah kabur. Iya. Udah kemarin itu udah ke tempat saya dia datang. Sudah datang. Jadi kalau kamu kerja, karena saya ngelihat kamu itu pernah gini, terus kamu pingsan matanya ke atas. Bener nggak itu kamu? Ya itu aku. Itu kamu? Aku nggak kuat banget sih. Kalau nggak kuat, aku baca pingsan. Nanti pokoknya kamu sampai Indramayu dulu. Nanti kita urusin BPJS-nya ya. Biar dicek, diperiksa. Kamu nanti kita koordinasi sama Dinsos juga ya. Dari Kemenlu, Dinsos, dan nanti BPJS Kesehatan. Biar cek ini kamu ya. Tapi KTP aku kan nggak ada. Nanti diurusin. Iya, KTP-nya dia Ya, ditahan, ya, Pak. ya. Jadi mungkin butuh bantuan untuk pembuatan Nanti KTP gampang waktu tuh, itu. gampang. Gampang ya? Ya. Oke. Inel juga maunya apa? Pulang ke rumah atau masuk rumahku? Mau kemana kamu, nak? Manado ya. Hah? Kemana? Ke rumah. Ke rumah. Yang keras ngomongnya, nggak denger. Ya, ke rumah. Oh, oke. Febio, nggak kembali lagi kan? Yakin? Yakin. Ya sudah. Padahal kalau aku lihat kamu tuh intuisiku kamu punya bakat banyak loh kalau di Banyak Manado di aja. Indonesia aja, duh, Iya kan? ngapain kamu ke sana? Di sini juga ada Mas Niko dari Medan ya. Medan yang udah di Kamboja berapa lama? Dari bulan 2 sampai bulan 6. Dari bulan 2 bulan 6. Oke, dulu berangkatnya dari bandara mana dulu? Dari Kuala Namu. Kuala Namu ya. Oke, dan ini dipulangkan karena sakit parah ya. Dan kamu nggak akan balik lagi ke sana kan? Enggak. Kerjanya apa waktu itu? Judol, Pak. Apa? Judol. Judol ya. Oke. Dan ini ada Mas Rowi juga dan Mas Rosa. Ini adalah orang Kamboja asli, tapi bisa bahasa Indonesia. Dari KBRI, staf lokalnya KBRI di Phnom Penh ya. Terima kasih. Terima kasih bahasa Kambojanya apa? Okun. Okun ya udah mau nemenin. Okun. Mereka untuk datang ke sini. Ini mereka ini warga asli. Oh, keren. Warga negara Kamboja yang kerja jadi staf lokal di KBRI. Dan terima kasih juga dari Kemenlu ya. Dan juga dari Kemenlu juga. Dari Dinsos. Dinsos ya? BP2MI, dari BP2MI. Oh, BP2MI, sorry. Ya, ya. Oke, dari BP2MI, terima kasih. Semoga ini jadi pelajaran buat semua. Share video ini ke teman-teman yang lain biar ada edukasi dan berpikir berulang kali untuk berangkat bekerja ilegal di luar negeri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya. Siap. Makanan, minumnya. Oke, tolong ya Bu ya, teman-temannya ya Bu ya. Oke, temennya sudah nunggu di mobil depan. Oke, jadi kita bisa melalui pendekatan yang terbaik dari ujung kulon sampai ujung timur. Kita tawaf ya. Iya, jadi ya terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang udah ngerepotin. Saya yang repotin. Iya. Itu udah tanggung jawab saya. Makasih Bu Yuni, keren. Dan teman-teman dari Afsek, bandara, ya, Dan ambulannya imigrasi, ambulans, Polri, TNI, ya, sinergi yang bagus. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Ibu, ini ibunya Dewi ya? Iya. Iya, Ibu, ini saya Uya Kuya. Anak Ibu sekarang ada di shelter BP3MI. Ibu jadi ke shelter P2MI. Nanti saya kasih alamatnya juga, saya kasih nomor telepon orang yang ada di sana. Ibu biar bisa ketemu orang di sana ya. Apa anak Ibu tuh emang diem gitu apa gimana, Bu? Nggak tahu juga ya, bingung lagi kali ya. Iya bingung, soalnya kemarin juga dideketin orang teriak-teriak. Tapi saya sempat deketin pelan-pelan, dia mau ngomong tapi nggak jelas ngomong apa gitu loh.
Iya, makanya kemarin. Udah saya kayak dia. Iya udah ya, ibu jemput sana ya. Pokoknya nanti ibu saya WhatsApp nomor orang yang di sana, ibu bisa hubungin sana ya. Ya, makasih Bu ya. Makasih, mari Bu, mari. Mari. Yang pertama di mana sayang? Di Di Resi juga. Oh, di daerah mana? Poipet, KPS, Daerah mana sayang? atau di Phnom Penh? Oh, di Phnom Penh. Kamu maunya gajinya berapa sih kalau di sini? 4 juta. Terus ngapain kamu ke Kamboja, Nak? Dengan gaji 4 juta ngapain ke Kamboja? Mendingan 2 juta mendingan 2 juta dekat sama papa mama. Bahasa Inggrismu bagus. Bahasa Inggrismu bagus. Bagus banget. Bener kan, Tante? Dia bahasa Inggrisnya bagus banget. Dia argue sama aku. Marah aku sama dia. Mau masuk bandara lagi ya, udah aku marah-marah sama dia.